Kena penampar Presiden Prabowo semasa Kopassus sampai tersungkur guys ya, sampai tersungkur. Yo, what's up guys, welcome back to my channel again, yang Kobat Studio. Oke guys, so hari ini kita akan membuat reaction tentang Kopassus Indonesia. Oke, Kopassus Indonesia ini adalah salah satu pasukan khusus yang berada di Indonesia yang cukup terkenal juga. Oke, dan pasukan elit-elit Indonesia ini ada beberapa, ada Kopassus, Kopaska, Kopasgat, Denjaka, dan satu ada lagi Den Bravo, Den Haring. Ada banyak lagi guys ya pasukan-pasukan elit yang ada di Indonesia nih. Dan yang uniknya pada video kali ini adalah Presiden Prabowo tuh pernah masuk di Kopassus ya guys, pernah berkhidmat sebagai Kopassus Indonesia dan pernah menampar tentara Amerika guys ya. Wow, tentara Amerika ditampar guys ya oleh Presiden Prabowo waktu zaman dia muda lah. Oke guys, jadi tanpa berjam-jam masa kita masuk ke video terus, oke? Stay tune. Oke guys, jadi tanpa berjam-jam masa lagi, jom sama-sama kita saksikan video tersebut dalam gerakan 1, 2, dan 3. Push. Komando pasukan musuh. Komando pasukan musuh. Pasukan bersama. Mantap sih ya. Apa nih, pembaretan Kopassus Angkatan 108 di Nusa Kambangan, kita lihat guys ya. Ini dia apa ya, training nggak? Training. Anjir, peluru tuh. Gila, peluru hidup, gila. Terbang menerbang. Ngeri memang, wah. Apa tadi tuh? Gila. Ini yang ngerinya kan tentang latihan Kopassus nih. Mereka menggunakan peluru betul guys ya, peluru hidup guys. Nah, kalau kau lalai sedikit memang mati guys ya. Ini keunikannya. Siapa tuh guys? Presiden Prabowo nggak? Tapi sini ada pisau gila di atas batu itu, tempat latihan orang, mantap lah, pisau besar lagi. Banyaknya. Bukan takut, tidak takut. Kalau ditanya Kopassus, jiwa korsa sudah dilatih dengan jiwa korsa itu apa guys? Setia kawan. Kalau ada anggota ya yang gugur bersama-sama dengan kita, justru kita bagaimana membalas kematian anggota kita. Meskipun jiwa raga kita korban sama seperti anggota kita. Walaupun ini siapa pula nih guys? Siapa nih guys? Ini nih. Memang ganas mukanya ini nih. Ganas ya. Iya, ngeri. Ini Presiden Prabowo muda sih ya. Masih muda lagi di sini. Ganteng ya? Handsome boy. Gila. Gila, emang orang-orang komando masih ada lagi. Ini tahun berapa guys ya?
Ya, oh ada itu di situ karir militer Prabowo Subianto pada tahun 1993. Prabowo kembali ke pasukan khusus Kopassus. Oh, 1993. Sekarang berapa umur presiden? Wah, aku tak tahu guys ya. Tadi ini mungkin dalam umur 30 maybe 30, maybe 40 kan? Oh, tapi masih muda guys ya sini. Gila. The situation does get worse, seriously worse in this country though. Masih muda aja Is guys there ya. a point at which it would be better to change leadership? I think we have a mechanism, Whoa. we have a constitutional system that we have carried out in history. I think we will maintain that system and that mechanism. Memang aura Presiden Prabowo nih kan, waktu dia muda nih memang yang macam guys ya, aku lihat nampak guys ya. Ini mungkin dari sudut pandangan aku sendiri lah. Auranya memang lain macam, memang didampak sosok seorang pemimpin perang tuh guys ya. Dia punya English pun gila cuy. Do you think Dia punya that English people's bagus ya. is possible in Indonesia in the coming months? What I think is that, well, you've been in Indonesia, you see. I think the majority of the people, I think, still believes in the government and in the armed forces. I think so. I don't see a mass uprising against the government, mass uprising against the armed forces. Will you shoot them? I mean, it's not a black and white Betul hitam putih seperti yang Anda gambarkan. situation that you paint. You know, we carry out dialogue. We meet them face to face. We discuss with them. We try to talk things out. But if they remain unconvinced, if they defy you, We are 200 million people. if they defy you though, We are 200 million people. Who are they? We are a people's army. We will never go against our people. but if 1 million people turn out into the streets, If 1 million people turns out to the street, let us see. the situation does get worse. Kisah Maijen Prabowo Subianto yang Apa pernah nih? menampar seorang perwira Oh, gila militer nih. Amerika Serikat sampai tersungkur. Sampai Pada tersungkur. Januari 1996, terdapat 11 orang anggota tim ekspedisi Lawrence 95 di Mapenduma, Papua yang disandra oleh OPM. Ketika itu, Maijen Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus ditugaskan menjadi ujung tombak dalam operasi untuk membebaskan para sandera yang disebut Operasi Mapenduma. Pada saat yang sama, Amerika Serikat memberikan bantuan teknis dan operasional. Mereka mengirimkan beberapa personel dari pasukan khusus Delta Force. Salah satu dari pasukan Delta Force itu adalah Letkol Green. Ketika semua Letkol personel Green. sedang briefing, Letkol Green berkata, "Ini adalah misi yang mustahil dan sangat berbahaya. Hanya James Bond yang bisa menyelamatkan sandera itu." Takut Maijen ya, guys, ya? Prabowo yang mendengar perkataan tersebut tentu saja tersinggung dan merasa diremehkan. Iyalah. Dia langsung menghampiri Letkol Green dan menamparnya hingga tersungkur. Wah. Maijen Prabowo berkata, "Jangan meremehkan negara dan pasukan saya." Gila guys ya. Ngeri guys ya. OPM tuh macam aku nggak tahu lah OPM itu pasukan apa guys ya. Mungkin pasukan pemberontakan kah, mungkin pasukan yang lain lah. Oke. Jadi cerita di sini Presiden Prabowo ini dihantar untuk sana untuk membebaskan para sandera lah yang jadi tebusan tuh. Dan datangnya pula Amerika nih, datanglah bagi bantuan Delta Force. Oke, Delta Force dorang datang untuk bagi bantuan, tapi Delta Force dorang sendiri pun tidak yakin dengan diri mereka sendiri, dan dorang pun tidak yakin dengan Presiden Prabowo Subianto dengan kumpulannya Kopassus. Tapi datang tiba-tiba kena penampar lah pula. Oh, berkicap kena penampar guys ya. Kena penampar Presiden Prabowo semasa Kopassus sampai tersungkur guys ya, sampai tersungkur. Kami mengusir penjajah hanya dengan bambu runcing. Sekarang, kamu angkat kaki dari negara saya.
Setelah itu, pasukan Kopassus bergerak menjalankan misinya, hingga akhirnya 9 orang sandera berhasil diselamatkan, namun 2 sandera lainnya telah dihabisi oleh OPM. Kisah Maijen Prabowo. Pengalaman Presiden Prabowo memang jauh dalam yang perang, guys ya. Oke, jadi kita nampak sudah dalam video tuh tentang Presiden Prabowo semasa menjadi Kopassus Indonesia. Kalau kita boleh lihat, memang pencapaiannya memang sungguh luar biasa, dan waktu muda pun memang handsome boy. Kalau kita nampak handsome boy, betul guys ya. Oke, jadi di sini kalau kita nampak tadi di dalam video tersebut, Presiden Prabowo ditugaskan untuk menyelamatkan para sandera yang ditahan oleh OPM tuh ataupun OPM tuh. Organisasi ada di sini, organisasi Papua Merdeka, betul gak tuh guys? Kalau salah tolong betulkan. Jadi datanglah Delta Force nih, datang Delta Force bantu dorangan, membantu Indonesia untuk membebaskan. Tetapi Delta Force pun takut untuk masuk ke kawasan organisasi Papua Merdeka nih. Dia meremehkan lah, kira macam dia remehkan lah, hanya James Bond yang boleh buat nih kan. Jadi Presiden Prabowo pun macam dia rasa diremehkan, jadi dia datanglah, dia bagi penampar guys ya, penampar orang Amerika kena tampar, dia punya pasukan khusus juga guys ya. Jadi dia di situ kita mulai nampak ketakutan orang lah, ketakutan mungkin Amerika biasa perangutan kah, dan Kopassus nih nyalinya lebih kuat kan memang, sebab daripada zaman penjajahan, zaman kemerdekaan pun kalau kita lihat Indonesia membebaskan negara mereka, mendapatkan kemerdekaan dengan menggunakan bambu runcing guys ya. Di situ kita boleh dapat. Oke guys, jadi sampai situ reaction aku, dan see you next video.